Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Lagi-lagi kita berjumpa lagi dengan Bapak Akbar dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Ya, semoga Bapak harap selalu kita dalam kondisi sehat-sehat saja. Baik, anak-anak Bapak sekalian yang rajin-rajin, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang sudah pada mandi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu seperti biasa, supaya nanti ilmu yang kita terima itu bisa terserap dengan mudah dan juga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik, kita akan baca doanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela kalau Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, Islam itu sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama, dan Al-Qur'an sebagai imamku atau pedoman hidupku. Wabil Ka'bati qiblata, dan Ka'bah itu sebagai kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang yang beriman sebagai saudara-saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir lana wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kepada kami kesusahan dalam belajar, apalagi belajar ilmu agama. Rabbi tammim bil khairi ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah Allah, Zat yang Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, yang mana sebelumnya itu kita sudah membahas 3 judul. Ayo, kira-kira masih ingat nggak? Yang pertama apa kita bahas? Coba diingat-ingat lagi. Yang pertama kita sudah membahas masalah pengertian haid. Yang kedua, pembahasan apa yang kita bahas? Yaitu masalah tenggang waktu yang dialami seorang perempuan ketika mengalami haid. Yang ketiga, tentunya berkaitan dengan hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan sedang haid atau datang bulan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan memasuki tema yang keempat dari pelajaran pertama, yaitu bersuci dari haid, yaitu hukum mandi wajib janabah setelah haid. Sebelumnya kita bacakan dulu sedikit materinya. Anak-anak sekalian bisa membuka buku juga. Jadi kalian sambil menyimak video ini juga bisa sambil mendengarkan video ini kalian juga bisa melihat ke buku paket kalian. Silakan buka halaman 5. Nah, kita akan bacakan sekarang. Mandi wajib janabah atau bersuci setelah haid, hukumnya wajib. Ingat ya, ini perlu digaris bawahi. Mandi janabah atau bersuci setelah haid hukumnya wajib. Nah, di sini perlu kita ketahui, di saat seseorang mengalami haid atau datang bulan, dia kondisi fisiknya itu dalam keadaan berhadas. Apa sih yang disebut dengan hadas? Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, atau mungkin juga sudah lupa. Bapak ulangi
sedikit lagi. Hadas itu adalah suatu sifat yang melekat pada tubuh kita, yang mana sifat ini tidak nampak atau tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Akan tetapi sifat hadas ini bisa menghalangi seseorang dari sahnya melakukan suatu ibadah tertentu. Contohnya seperti yang kemarin kita bahas itu, salat. Jadi mandi wajib janabah ini atau bersuci dari haid itu hukumnya wajib. Dan cara bersuci dari haid itu yaitu dengan melakukan mandi wajib atau mandi janabah. Kemudian agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah setelah haid. Nah, nanti setelah seseorang sudah mandi janabah atau mandi wajib, dia sudah boleh melakukan aktivitas-aktivitas lainnya seperti salat, baik itu salat sunnah ataupun salat wajib, puasa, baik itu juga puasa sunnah atau puasa wajib, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran atau mushaf, kemudian tawaf. Nah, karena seperti yang Bapak ketahui bahwasanya anak-anak MI Darul Ulum ini sangat rajin dalam beribadah. Bahkan Bapak perhatikan setiap hari itu kalian sholat duha. Nah, apalagi misalkan perempuan ini sudah mengalami haid, yang namanya haid, itu dia tidak akan bisa melaksanakan sholat. Jangankan sholat duha, sholat subuh atau sholat duhur aja dia bakal tidak bisa laksanakan sebelum dia bersuci dari haid, yaitu dengan cara melakukan mandi wajib atau mandi janabah. Kemudian di halaman 6, mandi juga dapat menyegarkan dan menyehatkan badan kita serta membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Ini merupakan salah satu bisa kita anggap sebagai hikmah dianjurkannya mandi wajib atau janabah bagi orang-orang yang sudah mengalami haid atau masa haidnya itu sudah berlalu. Yaitu salah satu manfaatnya itu bisa menyegarkan tubuh, kemudian bisa menyehatkan badan, kemudian bisa membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Yang mana agama itu sangat menyukai orang-orang yang berperilaku bersih. Dan termasuk dari slogan agama kita yaitu adalah bersuci. Yang mana kalian pasti sering mendengar itu bahwasanya at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Aisyah, anna Fatimah binta Abi Hubaishin kanat tustahadu fasa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal dzalika 'irqun wa laysat bil haidah fa idza aqbalatil haidatu fada'i as-salah wa idza adbarat faghtasili wa salli, rawahul Bukhari. Baik, artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaish merasa mengalami istihadah, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, darah yang keluar itu hukumnya seperti hukum air keringat. Maksudnya itu bukan darah haid, yang mana dia itu tidak dalam kondisi berhadas besar. Akan tetapi dia diwajibkan untuk berwudu ketika setiap kali hendak melaksanakan sholat. Atau disebut juga dengan istihadah, ini ke depannya bisa kita lihat. Yang mana orang istihadah ini dia kan keluar darah dari rahimnya. Akan tetapi darah itu bukan menunjukkan bahwasanya kondisi perempuan tersebut dalam kondisi normal. Nah, akan tetapi malah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah atau ada penyakit
yang sedang dialami oleh perempuan tersebut. Makanya keluar darah ini. Hukumnya ini sama seperti hukum seseorang yang air keluar kencing selalu, yang setiap saat menetes air kencingnya, nggak bisa ditahan atau direm. Nah, di saat masuk waktu salat, bagaimana cara dia melaksanakan salat? Nah, orang yang terkena penyakit ini, yang keluar darah istihadhah, dia hanya perlu untuk membersihkan darahnya tersebut, kemudian mengganti pakaiannya. Kalau pakaiannya itu kotor, terkena darah ini, dengan pakaian yang suci. Kemudian dia cukup untuk berwudu dan melaksanakan salat seperti biasanya. Kemudian kita lanjutkan, artinya kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, apabila datang haid, hendaklah engkau tidak mengerjakan salat, dan apabila selesai masa haid, hendaklah engkau mandi dan salat. Potongan hadis ini ke depan ini sering kita ulang-ulang sebelumnya ya. Ini baik itu berkaitan dengan waktu berkaitan dengan darah istihadhah atau berkaitan dengan larangan salat jika seseorang mengalami haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, Bapak rasa kali ini cukup sekian. Nah, bagi anak-anak Bapak sekalian, misalkan ada pertanyaan atau ada dari penjelasan Bapak yang kurang jelas menurut kalian bisa tanyakan kepada Bapak melalui WhatsApp. Nanti insya Allah Bapak akan menjawabnya sesuai dengan ilmu Bapak. Jika Bapak memiliki kesempatan, mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Seperti biasanya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita juga akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.